Yang ini kan kita masih bagi rata semua nih, apalagi cuma sejam. Kalau sejam kita bagi rata ya efektif atau orang mungkin dapat setengah jam paling paling banyak gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya olahraga raket udah ada. Nggak yang Badminton, serius gitu. badminton atau apa gitu. Badminton main-main aja. Main-main. Berarti udah Padahal beberapa kali coba. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang ini tenis itu walaupun dia olahraga raket pakai tangan, tapi lebih banyak itu aktifnya di kaki. Karena kita harus positioning, kita harus tahu arah bola kemana, kita harus kejar. Yang harus aktif tuh kaki. Sebelumnya ada rutin olahraga gak? Pernah nge-gym doang. Oh, oke. Tapi lari gitu? Kardio nggak ya? Nah, apalagi kalau misalkan yang jarang kardio, kadang-kadang kakinya diem. Nah, itu yang diminimalisasikan di tenis. Jadi kita nggak mau kakinya diem doang, tapi kita mau lebih kejar bola. Gitu. Stretching dulu deh. Stretching, taruh aja dulu, nggak apa-apa. Ini ke atas. Kanan. Kiri. Nah, ini bawah. Yang kiri juga. Kanan. Lalu ini balik kakinya ke depan, ganti, ya, dah. Jadi kita akan belajar forehand dulu. Forehand itu kita terima bola kanan. Jadi kalau bolanya di kanan, ini kita ambil pakai forehand. Pada dasarnya cuma 4 doang. Jadi ini standby position nih segede gini. Jadi bahu kita gak usah itu nggak apa-apa, tapi lebih lebar dari bahu kakinya. Jadi lebih lebar dari bahu. Jadi kayak jadi kayak segini, selebar raket. Iya. Nah, ini buat kuda-kuda. Jadi kalau kuda-kuda begini, kita siap. Jadi ini namanya posisi kuda-kuda stance kita. Jadi kudanya kira-kira segede gini lebarnya. Supaya badan kita agak rendah ke bawah. Kalau badan kita agak rendah, kita mau ngambil bola rendah lebih cepet gitu. Nah, terus gripnya pegangnya kayak gini. Ini kan lurus nih. Pegangnya begini, kayak kita salaman. Ya, gitu. Nah, kalau kita lagi standby begini, kakinya jangan dikunci, dengkulnya. Jadi dengkulnya ini kita agak relax saja. Kita relax, gak usah dikunci. Lalu kita step back, kaki yang kanan, betul. Ini unit turn. Ini tarik ke belakang. Raketnya drop sedikit. Hit, finish. Gitu. Jadi 4 step aja. Unit turn, drop, hit, finish. Kedengarannya simple, tapi ada banyak yang harus diperhatikan. Nih. Ini area mukulnya. Area mukul, coba lebih enak mukul di sini nggak apa-apa. Kita boleh bola mukul lebih enak mukulnya kenanya di sini atau kenanya sejajar dengan badan. Di depan. Nah, betul. Jadi kita harus ambil bola kalau ini di depan kita jam 12 berarti jam 2. Nah, ini jam 2 kita nih. Nah, tapi ininya nih 45 derajat. 45 derajat. Jadi anggapannya itu ada bola di atas raket nih. Nah, ini buat nutup. Coba ini swing ayun-ayun pelan-pelan, gak usah jatuh. Nah, jangan jatuh. Ini untuk kita punya ini tetap 45 derajat. Jadi ingetin terus harus kayak begini formnya. Jadi ada bola di atas. Ini begitu hit, baru diputar. Tapi kalau kayak gitu emang bisa naik. Nah, itu kan yang pertama, teori pertama. Teori kedua, kita pukulnya, anggap di sini ada objek nih. Gak boleh pukulnya begini. Tapi ngelewatin dari bawah ke atas. Ke bawah dulu baru. Iya. Jadi ada 2 ya tadi ya. Yang pertama 45 derajat. Yang kedua, di pinggang kita nih ada sesuatu nih. Anggap ada meja lah. Kita ituin di bawah meja. Gitu. Jadi pukulnya di bawah meja. Nah, gitu. Tapi itu tadi ngebuka. Ingat 45 derajat.
Nah, gitu. Jadi nutup terus. Itu nutup terus sampai kita rilis. Gitu. Nah, begitu kita swing, kita juga bukan cuma pakai tangan sama shoulder kita, tapi pakai hips. Pakai pinggang kita. Pinggang kita juga sebenarnya power yang paling gede itu dari kaki kita. Jadi gini. Kayak kita lepasin begini. Terus gitu. Nah, lalu teori ketiga, begitu kita kena nih. Ini kena, anggap bukan cuma satu bola, tapi ada 1, 2, 3 yang dikenain. Makanya dipanjangin tuh. Jangan begitu kena, tek, Berhenti. udah stop. Jangan, itu nggak ada powernya, itu pasti nggak lewat. Nah, tadi kan kita yang pertama belajar tuh 45 derajat. 45 derajat begini supaya bolanya muter. Bolanya muter begini. Jadi kalau ini di brush begini, bolanya kan muternya begini. Nah, kalau kita dari kanan ke kiri, pasti dia ke bawah. Soalnya kan 45 derajat. Nah, gimana cara kita ke atas? Kita angkat dari bawah ke atas. Gitu. Jadi bolanya terbangnya ke situ, tapi dia nge-spin. Jadi nukiknya ke bawah. Teorinya begitu. Dan juga ingat, ada 3 bola tadi, itu namanya drive. Drive itu kita panjangin tangan kita lepas. Jangan kita nahan-nahan. Sekarang kita langsung praktek. Di garis putih aja. Nah, jadi kaki kirinya di sini ya, di belakang garis putih. Nah, tadi mukulnya berarti jangan di sini, tapi di sini. Ya, jadi kita jatuhin bola nih di sini dulu nih. Ya, di jam 2-nya, jam 2 coba tarik dulu ke belakang. Tarik. Oke, itu ngebuka. Nah, teori pertama tadi itu kita tetap tutup ya, begini ya. Tutup. Oke. Ready? Nah, itu masih ngebuka. Lagi. Oke. Oke. Satu tangan aja. Tangan kiri ini boleh arahin ke bola. Jadi tangan kiri ini arahin aja bolanya kemana, tangan kiri dipakai buat arahin. Jadi kalau kita misalnya bolanya di sini, tangan kirinya ke bola. Iya, keker. Jadi ini kayak kita ngeker, kita buat perkiraan bolanya jatuhnya kemana. Jadi tangan kirinya gerak terus juga dong? Tangan kirinya boleh digerakin. Sebenarnya lebih ngebantu kalau kita perkiraan jarak untuk bola yang datang. Jadi kalau bolanya, kalau kita main kan nggak mungkin bolanya di drop gini kan. Bola main kan begitu pasti datang, tas gini. Nah, tangan kiri itu digunakan untuk ngebantu nge-aim. Jadi arahin aja tangan kiri, arahin ke bola. Ini buat ngukur kira-kira bolanya nih abis jatuh ke sini, dia ke sini atau ke sini. Jadi kita secara nggak sadar kita udah punya pikiran, oh ya nih kita mau hitnya di sini nih, area balon sini. Jadi di sini tempat hit kita, tangan kiri kita yang menyesuaikan. Gitu. Oke, kita coba. Satu tangan. Itu masih ngebuka. Nah, usahakan kenanya nih di sini, di tengah. Ini yang udah the best. Gitu. Tapi dari sini posisinya? Iya, jadi hitnya kayak gini nih mata. Ya. Nggak usah pakai tenaga berlebih juga, pasti dia bolanya akan lewat. Kalau kita udah kenanya pas. Nih. Santai aja. Yang penting tadi teorinya 3 itu 45 derajat, angkat dari bawah, lalu disambung 1, 2, 3 bola. Kita sambungin itu semua. Oke, itu masih ngebuka. Nggak kena tengahnya. Nggak apa-apa, lagi. Oke, kayak gitu. Kurang dapat spinnya. Itu ngebuka raketnya. Lagi. Nah, kayak gitu. Jadi harus dirasain. Ininya, kan tadi gripnya begini nih. Ingat, agak ditutup. Dan kita nge-gripnya ini, kita loose aja. Kita relax aja. Jadi gak usah terlalu tegang, kita relax aja. Dibuang ke depan bolanya. Oke, lagi. Nah, lagi. Itu masih ngebuka. Ingat. Nih, coba. Ayun, jangan jatuh bolanya. Nggak apa-apa, lagi.
Pokoknya ayun. Itu Nah. terlalu ini nggak? Enggak, justru makanya kita harus anggap di depan kita nih, di pinggang kita tuh ada objek, ada meja. Jadi kita harus dari bawah ke atas. Ingat kayak logo Nike begini. Kayak logo Nike, kayak main golf, mirip kayak main golf. Swingnya begitu, dan kita pakai pinggang kita juga, pinggang kita puter. Oke. Oke, lagi. Nah, itu udah mulai berasa ada spinnya. Itu masih nutup. Masih ngebuka. Lagi. 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 Nggak dapat. Lagi di swing ke depan. Lagi. Nggak dapat tengahnya. Coba kita pakai ini dulu. Nih, coba kenain. Ya, Tapi kayak itu gitu. kebuka. Kebuka itu. Ingat dari bawah. Nah, kayak gitu. Dan didorong, disambungin. Ingat ada 3 bola. Ya, jadi begini gak usah overthinking juga. Anggap kita tembusin aja bolanya. Kita mau bolanya ini nempel di string itu selama mungkin. Gitu. Jadi kita bisa kontrol si bola ini. Lagi. Oke. Lagi. Lagi. Nah, itu double. Di swing ke atas. Di swing ke atas. Itu ke bawah nih, itu mukulnya ke bawah. Ingat dari bawah ke atas. Kayak kita mau congkel bola, kayak kita mau congkel dari bawah ke atas gitu. Kita lepas aja dari bawah ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, lagi. Lagi. Nah, naikkan bolanya kan dari bawah ke atas. Bolanya nggak akan melambung ke jauh kok selama ini kita nutup. Lagi. Oke, lagi. Nice, lagi. Dikasih efek pecut aja kayak dipecut, dilepas gitu. Nah, dilepas aja, nggak usah ditahan-tahan. Lagi. Nah, ini udah banyak masuk. Lagi. Nggak kena tengah. Nah iya, jadi harus ngerasain feel, dapat kena tengahnya. Nice. Nah itu nggak dari bawah ingat. Oke, dari bawah ke atas, agak tutup raketnya, masih agak kebuka. Lagi, lagi. Nice. Dilepas aja. Nah, asal kita ada dorong gitu, ada 3 bola yang kita sambungin. Dorong ke depan. Nah, itu ngebuka. Nah, kerasa nggak bedanya? Kalau kita dari bawah ke atas, itu pikiran kita kan bakal terbang kan? Iya, nggak usah takut terbang. Bolanya pasti nukik ke bawah. Jadi bolanya itu kenapa ininya 45 derajat soalnya dia kasih spin. Nah, spin itu yang bikin bolanya ke bawah. Jadi nggak usah overthinking juga. Pastiin ini 45 derajat, gripnya jangan dirubah. Itu yang kita program supaya badan kita udah terbiasa. Ini masih yang level 1, istilahnya masih yang gampang. Nanti kita bolanya udah bergerak, nah itu tuh lebih menuntut si badan kita supaya kita hafal. Jadi secara kita refleks nih, kalau bolanya jauh nih, coba nih kita kejar bola ya sini ya, kejar. Tuh, kita harus ready. Kita punya swing tuh harus natural. Kalau kita masih ingat lagi gimana cara swingnya, nah itu udah kacau tuh pasti tuh. Makanya beberapa orang kalau latihannya bagus, begitu dia main itu kacau. Oke, lagi. Itu nggak nutup. Ditutup, di swing dari bawah ke atas, lagi. Itu dari kanan ke kiri. Nah, lagi. Dari bawah ke atas. Nice. Tuh kan masuk kan. Tuh, masuk tuh. Bunyi raketnya juga beda kalau kena bola, kalau udah ada spinnya. Nah, kena. Oke. Lagi dari bawah ke atas, itu dari kanan ke kiri. Mukulnya di kolong meja. Nah, raketnya ditutup. Oke, raketnya ditutup. Nah, dari bawah ke atas. Lagi. Iya. Lagi. Iya.
lagi, lagi. Nah sekarang coba arahin ke kiri. Itu kalau kita mau ngarahin itu dari pinggang kita. Iya, pinggang kita finish di mana itu landing arah bolanya. Jadi kalau kita mau ke kiri, kita putar pinggang kita lebih ke kiri. Coba aimnya ke kiri sekarang. Ya berarti pinggangnya di, nah ya kan. Kalau pinggangnya lebih di twist, itu lebih belok. Kena bola. Lagi. Nice. Lagi. Lagi. Oke. Lebih putar pinggangnya. Tuh. Ya kan lebih ke kiri kan? Jadi kita ngaturnya tuh sebenarnya ada sedikit power juga ngaruh. Kalau kita mau ke kiri ya pinggang kita arahin ke kiri. Kita mau ke kanan putarnya sedikit aja. Gitu. Ini forehand. Ada yang masih belum ngerti gak? Atau masih belum biasa aja? Belum biasa aja sih. Iya, kebanyakan kalau misalkan emang yang baru awal belajar, itu kayak begitu, kayak kita belajar sepeda. Tapi lama-lama kita punya muscle memorinya udah keinget. Jadi udah natural. Yang diinget 3 itu. Ininya 45 derajat. Terus mukulnya dari bawah ke atas. Lalu di drive. Kita panjangin. Kita dorong. Nih, kalau drive itu, dorong. Coba dorong. Dorong, satu tangan aja. Satu tangan, coba. Dorong. Iya, kayak gitu. Jadi kita dorongnya sebisa mungkin sekuat power alami kita aja. Jadi power kita power normal aja, nggak usah kenceng. Soalnya kita sekarang posisinya di tengah lapangan. Kalau kita di sini, powernya cuma 10%, 20% aja. Kalau kita di belakang baru kita tambahin power. Coba sekarang kita di belakang nih. Nah, ini kan agak jauh. Iya. Kita kasih power lagi. Coba. Nah. Lagi. Nah. Lagi. Nice. Lagi. Nah, gitu. Dari bawah ke atas, ingat. Nice. Dari bawah ke atas. Tuh. Lagi. Ingat ditutup raketnya. Nah. Lagi. Oke. Lagi. Iya, dari bawah ke atas raket ditutup. Nah, di drive juga ada 3 bola yang nice. Lagi. Iya. Lagi. Nah, kalau di belakang pakai power banyak kan juga nggak apa-apa. Dikeluarin aja. Pasti dia akan lewat. Nah, tuh. Dia nggak akan out bolanya. Lagi. Lagi, itu bagus. Nice. Arahin, coba ke kiri. Ke kiri. Arahin ke kiri. Pinggangnya lebih diputar ke kiri, coba. Nah, tuh kan. Iya, ke kiri lagi. Nice. Ke kiri lagi. Tuh. Dapat udah nih. Nah, ini diingetin. Nah, relax aja badan kita. Kita gak usah overthinking. Yang penting kita udah apply semua rules-nya, pasti dia akan masuk. Ya kan? Itu yang membentuk, pertama ngebentuk kebiasaan, kedua kepercayaan diri. Kalau kita udah pede, yakin masuk, pasti begitu. Tinggal posisi kita di belakang powernya 80%, di tengah 50%, di depan santai aja, disentuh juga pasti lewat. Toel aja gitu. Nah, yang bikin rusak itu kalau kita main padel. Main padel itu waduh kacau, pasti over lah atau kena net lah gitu. Makanya jadi kalau tenis sama padel itu beda. Gitu, ngajarin tenis sama ngajarin padel itu juga beda banget tekniknya. Ya kan kalau di belakang begini lebih pede kan? Iya. Kalau misalkan udah bener tekniknya, udah bisa tuh ikutin kayak drill gitu. Jadi mereka kalau yang drilling itu mereka memang bukan semuanya dari pertama kali pegang raket gitu. Jadi mereka udah tahu tekniknya, ya tinggal dia terusin begitu. Oke, ini backhand, forehand udah bisa. Sekarang backhand. Backhand itu, ini kan tadi standby position begini. Backhand itu berarti kaki kanan di depan, badan kita hadap ke kiri. Backhandnya lebih suka 1 tangan, 2 tangan. Kayaknya 2 sih. Biasa 2 tangan itu lebih stabil. Nah, kalau 2 tangan, ini pertama tangannya sama kayak gitu. Kedua tangan begini. Nah, ini 45 derajat. Kita kunci sudut 45 derajat ini pakai tangan kiri kita. Ya, tangan kanan tetap. Nah, untuk ngayunnya ini tetap pakai pinggang, dari kaki juga ada bantu.
Kita dorong kaki kita, pinggang buat muterin. Ini buat arah nanti mau ke kanan atau mau ke kiri bisa sama shoulder kita. Sama nih, unit turn, raket drop, hit, finish. Jadi teorinya sama yang tadi kita pelajarin, 45 derajat. Lalu Dari sini. ya dari situ 45 derajat, hitnya di jam 10. Sekarang kan jam 12 nih, berarti jam 10 di area sini. Nah, Hitnya kayak gini. iya, tapi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, iya, dari bawah ke atas. Lalu disambungin ada 1, 2, 3 bola. Ya, sama kayak tadi teorinya, forehand, tapi ini kita pakai sebelah kiri kita, backhand. Oke. Langsung ya, dites ya. Oke. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ayo coba. Nggak kena lagi. Oke. Raketnya agak ditutup. Raketnya agak ditutup. Dari bawah ke atas. Ingat, ambilnya di area segini. Ambilnya di bawahnya bola. Bawahnya. Iya, bukan. Maksudnya bagian bawahnya nih. Pantatnya bola nih. Gitu, jangan sampingnya. Ambilnya dari sini, kita mau dorong bola ini 1, 2, 3 gitu. Jadi kita kayak gini. Terus kita panjangin. Pukulin, panjangin. Di drive ke depan. Supaya bolanya lewat. Ready? Nah, kayak gitu. Lagi. Oke. Lagi. Iya. Lagi. Itu kurang naik. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nice. Dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Kurang naik. Dari bawah ke atas. Kayak Nike. Nah, kalau bisa lebih naik lagi. Nice. Lagi. Yes. Lagi. Nah, kurang naik. Lagi. Iya. Lagi. Oke. Lagi. Hati-hati ada bola. Bolanya tendang aja. Ya. Lagi. Oke. Lagi. Iya. Itu agak ngebuka raketnya. Itu nggak dari bawah ke atas. Nah. Lagi. Iya. Lagi. Iya. Lagi. Itu dari bawah ke atas dong, ayo. Bawah ke atas, nah. Itu kurang tutup raketnya. Oke, lagi. Nice. Nah, diingetin yang tadi. Nah, ingetin nih yang ini nih. Oke, kurang dorong ke atas. Lagi. Iya, kebuka raketnya. Ayo yang tadi mana, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ini masalahnya masih belum ketemu titik kontaknya di mana ya. Jadi masih agak bingung antara di mana? Bingung ngambilnya. Di posisi raketnya. Oh, oke. Karena ini sebelah kiri kali ya. Masih jarang ya. Emang ada yang lebih susah kiri, ada yang kirinya lebih bagus. Jadi beda-beda tiap orang. Gitu. Nggak apa-apa, ini kita biasain dulu aja. Nice. Oke, lagi. Oke, sebenarnya enakan nih ambilnya agak depan Bolanya. Iya, bolanya agak depan lebih enak. Soalnya tadi kayaknya cenderungan badannya tuh lebih ke depan ngebuangnya. Coba, enakan mukul di sini atau agak dekat begini? Ke depan. Betul, emang enakan agak depan. Jadi kita harus antisipasi bolanya. Kita deketin aja. Bolanya kita deketin, kita samperin. Tapi kita harus membuat feeling kita dulu nih. Kita harus enak kenanya di sebelah mana. Kita harus hafalin jarak kita sama bola. Ini kan cuma sejarak gini doang nih. Berarti kira-kira semeter lah dari kepala kita ke sini. Jadi kita harus sudah hafal semeter dari kepala, area sini. Ini area yang harus kita hit. Jadi kalau bolanya udah kena di sini, udah landing di sini, langsung ambil, langsung disamber. Oke. Kita ulang lagi.
Lagi. Lagi. Terlalu dekat ya. Lagi. Lagi. Coba munduran dikit. Munduran lagi. Ya, oke. Dari bawah ke atas. Ini udah ngebuka terus raketnya. Ingat, kita kunci gini. Jadi swingnya tangan ini gak usah kaku. Luas aja, relax aja. Relax. Nah, gitu. Jadi kita punya sikutnya ini dibikin santai aja, luas aja gitu. Kita mau raket ini bebas. Soalnya kita mau ambilnya kayak pecut gitu. Kita di whip kayak baseball, kayak golf, mirip kayak begitu. Kita nggak mau ditahan sama sikut kita sendiri gerakannya. Oke? Nah, kayak gitu. Yes. Dilepas aja. Nah, kayak gitu. Biar ini jadi natural gitu. Nah. Yes. Lagi. Ditutup raketnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nice. Dari bawah ke atas. Kejauhan. Nah. Lagi. Oke. Lagi. Diingat-ingat ya ini ya. Ini jadi muscle memory. Oke. Nah, kalau udah kena di sini bolanya, langsung samber aja. Oke. Nice. Lagi. Yes. Lagi. Dari bawah ke atas. Nah. Oke. Lagi. Nice. Lagi. Ya. Lagi. Tuh. Lagi. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nice. Lagi. Nah, gitu. Lagi. Iya. Lagi. Wah, kebuka. Kebuka lagi raketnya, tutup. Nah, gitu. Beda kan kalau misalkan kita udah terbiasa, ya, kita udah tahu nih area yang kita mau kena di sini. Pasti kita udah programin badan kita nih, ikutin, disantaiin aja. Yang penting teorinya tadi 45 derajat, ambilnya dari bawah ke atas, lalu didorong bolanya. Selama mungkin di raket kita. Itu. Sekarang kita coba ke belakang, kita tambahin powernya. Mau minum dulu nggak? Minum dulu deh. Oke, sinian, ya. Ready kayak tadi ya, dihafalin ya. Agak jauh sekarang. Nice. Dorong. Lepas aja lagi, lepas. Nah, mundur dikit lagi. Oke. Lagi. Oke, lagi. Ah, kejauhan. Nggak dapat. Ingat dari bawah ke atas. Nah, masuk. Lagi. Ya, mundur lagi dikit. Yes. Lagi. Iya. Lagi. Dorong jauhan. Nice. Kasih power lagi. Ah, nggak kena. Kasih power. Oke. Kasih power. Iya. Lagi. Oke. Nah, diingetin terus nih. Terus. Kayak tadi. Yes. Kasih power aja. Yakin lewat. Dari bawah ke atas. Oke. Nice. Dari bawah ke atas. Yes. Lagi. Nice. Tuh masuk semua tuh. Dari bawah ke atas. Nah, 45 derajat. Lagi. Masuk lagi. Oke, lagi. Nah, lagi. Kejauhan, kejauhan. Yuk. Oke, lagi. Coba sekarang arah ke kiri. Ya. Coba majuin lagi, munduran. Nah, agak maju ke sini, deketin lagi. Oke. Ayo. Lagi. Itu kebuka raketnya. Itu nggak dari bawah ke atas. Nggak dari bawah ke atas.
Nih, kenapa kayak begini? Soalnya terimanya nih sejajar nih bolanya. Jadi kita mau terima bolanya jangan sejajar sama badan begini bolanya. Harus munduran dikit. Nah, terimanya di sini. Soalnya tadi maju habis mukul maju. Jadi maju ke depan. Oke, dari sini ya. Nah. Iya. Gimana ngarahin Gitu. ke sononya? Ngarahin ke sananya, kita mukul ya sampai ke kiri, kita finish early. Kalau kita dari tadi kita muternya finish abisnya ke situ, pasti bolanya ke situ. Nah, kalau di sini kita finishnya early aja. Artinya kita ngambilnya lebih cepat sedikit aja. Bolanya kita ambil lebih cepat sedikit. Gitu. Jadi kita lebih early. Soalnya kalau kita lebih lama kita muter hipsnya, finishnya kita lebih ke kanan. Makanya Gitu. dari tadi ke kanan. Iya, emang yang penting awal-awal tuh tekniknya dulu. Nah, begitu kita udah dapet feelingnya, udah dapet puterannya, kita punya motionnya itu udah dapet, udah natural nih, dikit-dikit kita bisa atur. Kita terlalu ke kanan, kita dikit-dikit mau atur ke kiri sedikit, bisa, itu lebih gampang. Yang penting tekniknya dulu, ini benar, supaya menghindari injury juga. Menghindari cedera. Lagi ya, coba. Nih, kalau bisa, kaki kanannya jangan keluar dari sini. Ayo. Oke. Wah. Lagi. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Lagi. Nah, lagi. Lebih early mukulnya. Ayo. Ke kanan terus ini. Lebih ketahan ya, ada ini ya. Coba ya udah kita gak usah pakai ini. Ya kalau ini jadi nggak lepas gitu. Majuan lagi. Oke. Nah. Oke. Lagi. Dari bawah ke atas. Mundur lagi. Ya. Oke. Lagi. Lagi. Oke. Nah, ini mulai ke kiri tuh. Ayo ke kiri. Nah, coba aja arahin ke kiri. Nggak sampai sini. Kalau ke kiri berarti bolanya ke sini, badan kita majunya ke depan, bukan ke kanan. Jadi kita dorong badan kita ke arah sini, ke arah kiri. Coba mundur lagi, reset. Nah, tuh, ya kan? Kiri. Nah, itu bisa. Tinggal badan kita didorong ke kiri aja. Nah, tuh udah generiknya tuh ke kiri tuh. Lagi. Oke, ya kan? Ke kiri kan? Nah, lagi. Dilepas aja, lepas. Dari bawah ke atas, ayo swingnya. Nggak tepat. Nah, lagi. Yes. Lagi. Oke, lagi. Lagi. Nah, lagi dilepas dari bawah ke atas. Nah, lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Iya. Lagi. Coba kita kasih mundur lagi. Nah. Ini nggak usah. Coba sini. Oke, nah ini kasih power lebih banyak lagi nih. Ah, lagi. Oke, lagi. Oke, kasih power lagi. Nice, itu nice banget. Nah, dorong. Lagi. Munduran. Soalnya ini makin lama makin sejajar. Kita harus anggap di sini ada garis. Nah, bolanya di depan garis ambilnya. Maju lagi 2 langkah. 1, 2. Oke, sini. Nah, kita ngambil di depan ini kan lebih enak gitu. Jadi habis ini mundur lagi aja. Oke. Nice. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Yes. Lagi dorong, dilepas aja. Nice. Dorong. Yes. Dorong lagi. Nice. Lagi dorong. Ah, itu nggak dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas.
Nah, tuh. Dari bawah ke atas lagi. Iya. Udah mulai capek? Tapi nggak sakit kan? Maksudnya dari pegangan tangan nggak sakit. Kalau bagian ternyata kayak ininya kepentok-pentok sini. Emang tadi gripnya gimana coba? Iya. Tapi pas Harusnya pas memang swing gitu. ke sini, Mestinya nggak kepentok. Jadi kita finishnya di kuping kanan kita. apa karena wristnya nggak ngelok? Ya emang justru jangan ngelok. Jangan. Jangan. Kita santai aja. Nah, ini finishnya di sini nih. Habis mukul, finishnya ke punggung kita, ke shoulder kanan kita. Finishnya. Ya. Ini. Jadi dari bawah ke sini. Iya, kayak gitu. Oke, sekarang forehand udah, backhand udah, sekarang kita ke volley. Volley, itu pukulan volley namanya. Taruh dulu deh. Dari tadi kan kita kan dari tengah sama belakang. Nah, kalau volley itu kebanyakan dari deket-deket sini, area net. Jadi kalau volley, kita hanya belokin bola. Kita nggak usah kasih power. Kita bolanya datang. Tuh. Volley ini ada dua juga. Ini forehand volley. Ini backhand volley. Satu tangan aja. Satu tangan aja gini. Ini backhand volley. Ini forehand volley. Gitu. Jadi gerakannya coba maju deketin net. Sini. Lagi. Nih. Kayak gini. Tuh, segini doang. Kayak nge-slice. Iya, kayak nge-slice gitu. Cuman kita dorong doang. Dan kita jangan ngelambung ke atas, tapi kita no kick ke bawah. Kenapa? Soalnya kita mau udah di area net segini, kita mau nge-kill, kita mau dapat poin. Kalau kita mau dapat poin, kita jangan ngelambungin bolanya. Kalau bolanya kita lambungin, musuh akan punya waktu untuk ngejar. Tapi kalau kita ituin ke bawah, musuh nggak bisa ngejar. Gitu. Jadi kalau area depan sini, area udah yang kita main agresif dan kita powernya kita turunin sedikit. Gitu. Jadi pakai 10%, 20% aja. Sekarang kita coba. Ready? Kayak kita majuin. Ya. Iya, dekat begini. Nah, kayak gitu ya. Dari sini, kita dorong pakai pinggangnya diputar. Ya, gitu. Oke. Coba ke garis itu. Garis. Nggak usah sampai bawah. Jadi bola datang gitu. Nggak usah sampai bawah, paling cuma begini doang, tek gitu. Tek. Coba lagi. Nah, itu kan masih ngelambung tuh. Nah, kayak gitu. Jadi agak dikebawain apa? Nggak usah agak dikebawain. Pinggang kita aja yang muter. Ini. Ininya nggak usah dibuka begini, tapi tetap begini aja. Kayak high five gitu, high five gitu. Kayak gitu aja. Coba. Bola tinggi. Nah, itu kan masih ke atas. Kayak didorong ke bawah, nggak usah begini. Tapi ininya dibuka, tetap kebuka. Bisa pakai nih, majuan lagi. Ininya ke bawahan. Nah, oke. Jadi gini. Terus. Coba lagi. Nah, kayak gitu. Agak dihentakin aja, dorong aja. Kita belokin aja arah si bola. Agak dorong dikit. Pakai pinggangnya. Kita putar pinggangnya. Putar. Iya. Masukin ke garis double itu tuh. Masukin ke garis double coba. Nah, tapi nggak usah dikebawahin, nggak usah ke kayak piring, tapi kita kayak ngechop gitu. Pak gitu. Kayak kita gampar lah, pak gitu. Nah, lagi. Iya, lagi. Oke, nah kayak gitu pantulin aja. Cuma dipantulin dong kok. Nah, lagi. Oke. Lagi. Iya. Itu masih ngelambung. Oke. Iya. Lagi. Nah, lagi. Oke. Lagi.
Itu masih ke atas semua. Nah, ke bawahan. Lagi. Oke. Lagi. Lagi. Oke. Lagi. Nah, teorinya kayak gitu aja. Jadi kita cuma mau ambil jarak terdekat aja. Jadi kita bolanya menukik. Gitu. Bolanya menukik. Itu yang forehand. Kalau yang backhandnya begini. Sama. Satu tangan juga. Jadi kalau backhand kita arahin ke situ. Ke garis double yang di kanan. Nah. Nih, gerakannya kayak gini. Gitu. Iya, gerakannya simple aja. Oke, ready? Sorry. Iya. Lagi. Bukan main ininya, bukan ininya yang kita geser, tapi pinggang kita nih, pakai pinggang kita. Ininya kita cuman turunin doang. Ini kita cuman panjangin doang begini. Tapi yang muter pinggang kita. Jadi gini. Oke, ready? Lagi. Lagi. Nah, kenain dulu, nggak apa-apa. Kenain raketnya. Nah, gitu. Oke. Iya. Ayo. Coba ke garis double itu. Nggak terlalu berat gitu ya? Iya. Berarti pegangnya kejauhan dari pinggang. Jadi titik tumpunya di sini rasanya ya? Nggak, titik tumpunya ya. Titik pegelnya tuh di pergelangan. Sama di tangan. Kaku. Tapi emang harus di lock. Ini letter L nih, 90 derajat. Ini 90 derajat. Jadi kita cuman ininya dibelokin aja. Gitu. Dibelokinnya pakai tenaga pinggang kita. Kita belokin. Kalau yang tadi tangan kanan nggak? Pas kapan? Tadi yang forehand volley itu nggak pegal. Ya lumayan. Itu biasa. Nah, ya ini lebih pegal. Iya. Ya mungkin karena ini biasanya 2 tangan kalau backhand kali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba abisin ini aja dulu. Nah, oke. Iya. Oke. Dipantulin. Lagi. Iya. Oke. Lagi. Nah, kayak gitu. Oke. 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 Masih ngerasa pegel nggak? Masih ngerasa pegel ininya? Kayaknya karena udah terani ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Ini sih sebenarnya kita nggak usah kasih tenaga banyak. Kita tenaganya cuma kita arah bola ini kita belokin doang ke situ. Lagi. Nah, lagi. Iya. Lagi. Oke. Oke. Iya. Nah, ini pukulan yang paling gampang di tenis. Jadi kita cuma sentuh-sentuh doang. Makanya kalau kita di daerah sini nih, anggapnya kayak badminton, kayak bulu tangkis, kita netting aja. Netting aja. Nah, sekarang ini kita coba kasih bola, lalu nanti ambil forehand atau backhand. Kalau bolanya ke kanan, ambil forehand. Kalau bolanya ke kiri, ambil backhand. Nah, dari tadi kan dikasih, bolanya kan diam. Nah, ini agak challenging, agak susah. Karena kita harus ngejar bola. Oke, kita tes. Ya, ini agak deket net, jadi powernya santai aja. Gak usah kasih power. Ya, oke. Nah, itu ngebuka. Dorong. Itu ngebuka banget begitu tadi. Teorinya ingetin lagi. Yang kayak tadi, forehand. Nah, ini tadi telat nih. Jadi kalau sebisa mungkin, sebelum bolanya mantul, raket kita udah tarik. Oh, berarti udah harus diam. Iya, jadi kita standby position. Begitu bolanya datang, mantul, kita harus udah tarik. Kita harus sudah putuskan, kita mau ambil forehand atau kita mau ambil backhand. Gitu. Jadi sebelum bolanya mantul, udah siap. Ya, coba. Mantul, siap.
Tuh, tadi belum siap. Nih, coba lagi ya. Mantul siap dulu. Nah, lagi mantul siap. Oke. Lagi mantul siap. Oke. Sekarang backhand. Nah, forehand. Ya, backhand. Iya, forehand. Oke. Backhand. Iya, forehand. Oke, backhand. Iya. Ingat yang tadi semua teorinya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke. Nah. Itu dari kanan ke kiri. Dari bawah ke atas. Masih sama, kanan ke kiri. Lagi. Ini agak jauh nih, kejar, coba. Nah, agak jauh, kejar. Agak jauh, kejar. Lagi, agak jauh, kejar. Deketin. Nah, jadi kita harus bisa baca arah bola. Kita deketin aja. Bolanya kita harus kejar. Kita potong jalannya si bola. Lagi. Potong jalur si bola. Nice. Lagi. Oke. Lagi. Nah, itu ngebuka. Oke. Kejar. Nah. Lagi. Iya. Kejar. Nah. Lebih kalau kita udah biasa lebih gampang nggak kita ambilnya ya kan? Asalkan kita udah tahu nih, ini kita maju nih, ini ada garis kita nih. Nah, bolanya harus di depan garis. Jadi kalau bolanya datang, misalkan arah si bola datangnya begini ya, bolanya ke sini. Kita harus potongnya ke depan. Jangan kita potongnya ke belakang. Jadi kita harus samperin si bola, kita potong, ambil, pukul. Begitu juga kalau bolanya datang ke kiri kita. Datang ke kiri kita jangan ambil ke belakang sini. Kita yang telat nanti. Kita ambil di bolanya bounce, kira-kira bolanya berhenti di area pinggang kita. Area pinggang kita dan area depan supaya kita swingnya lebih enak. Bahkan kalau lebih jauh kan lebih enak kan mukulnya kan. Begitu kita ngejar bola, bolanya jauh kita ambil, kita lebih extend kan. Makanya badan kita harus kita bikin relax. Kalau badan kita kaku, waduh itu ngambilnya susah banget. Kalau kita relax, kita lebih fleksibel, kita bisa lebih panjang gitu, lebih alami. Oke, lagi kejar. Lagi. Oke. Forehand. Backhand. Nice. Lagi, kejar. Lagi. Oke, lagi. Ngebuka banget. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Lagi. Oke, ini belum biasa ini. Dari itu ngebuka banget raketnya. Dorong. Nice. Dari bawah ke atas. Itu. Nih, ingat kita ada meja di sini. Lewat kolongnya meja. Jadi jangan di atasnya meja kita pukul. Coba lagi. Jangan di atas meja, dari bawah. Nah, itu masih di bawah, masih. Lagi, dari bawah ke atas. Tuh ngebuka raketnya, dari bawah ke atas. Lupa nih. Dari bawah ke atas. Jangan. Nah, kalau misalkan kita kayak panik begitu, berarti kita belum biasa ngeposisiin badan kita sama si bola. Coba ya. Nih. Nah, itu terlalu deket sama bola. Jadi kita harus mundur. Iya. Nih, ini kasih yang enak nih. Nah, ini enak. Nggak kena. Lagi majuin. Itu ngebuka. Jadi 3 kali masa ngebuka semua. Ingat 45 derajat. Nih, bolanya jangan jatuh di sini. Ingat 45 derajat. Mana 45 derajatnya? Itu. Nggak kena. Lagi. Coba. Munduran. Itu terlalu dekat. Jaraknya terlalu dekat. Nah, itu dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas coba. Lagi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, ayo coba. Itu masih ke kanan ke kiri. Dari bawah ke atas, ayo.
Aduh, dingin. Kita benerin lagi, benerin lagi. Benerin lagi dari dekat coba. Dari bawah ke atas, ayo. Lagi. Nah, dari bawah ke atas. Nah, kayak gitu. Dari bawah ke atas. Nah. Iya. Harusnya rileks kayak begini. Kalau tadi kayaknya panik gitu. Jadi ininya bahunya ngangkat jadi nggak lupa lagi yang tadi. Karena jaraknya masih belum dibiasain. Kalau misalkan emang deket nih, mundur aja, mundur, ambil satu langkah mundur, buat kita bikin jarak sama si bola ini berakhir. Kan kita udah bisa kira-kira kalau misalkan bolanya ngemantul sini, kita kira-kiranya di sini, ya udah diambil aja, disamber aja. Tapi dari bawah ke atas, jangan lupa lagi teorinya itu. Kalau tadi beberapa kali kanan ke kiri terus, makanya kena net terus, sama raketnya juga ngebuka. Yang ini ya, kotaknya si NJBA ya. Kalau bisa di antara ini aja nih. Iya nggak sih? Kotak ini di sini. Kalau ini? Ini situin aja. Ini geserin ke, naikin juga boleh. Di atas. Isi dulu bolanya. Oke, ready. Itu nggak kena lagi tuh. Lagi, forehand, backhand. Forehand. Lagi. Nggak kena. Backhand. Deketin. Oke, nice. Deketin. Ngebuka raketnya. Backhand. Oke. Forehand. Ngebuka raketnya. Backhand. Yes. Forehand. Ingat relaxnya. Relax aja. Lagi. Relax. Itu ngebuka. Oke, backhandnya malah lebih bagus ini. Backhandnya malah banyak yang masuk tuh. Masuk backhandnya. Terlalu dekat sama bola tadi jaraknya. Nih, coba jauhan, ambil. Nah, itu lebih mendingan. Backhand. Nice. Forehand. Ambil. Terlalu cepat. Jadi kita harus ambil begitu bolanya mau landing, kita udah siap, baru kita ambil. Kalau bisa persiapannya lebih early tariknya. Itu ngebuka. Backhand. Nah, kalau backhandnya itu udah bagus. Itu ngebuka raketnya. Nice. Oke. Backhand. Ya. Forehand, kejar. Di swing. Oke. Dari bawah ke atas. Ayo. Oke. Terlalu deket deh tadi ngambilnya. Jaraknya coba agak jauhan. Lagi. Coba agak jauhan. Lagi agak jauhan. Ngebuka raketnya, makanya terbang bolanya. Backhand. Nah, itu udah nutup kalau backhandnya. Lagi. Ngebuka. Jangan ngebuka. Ingat, kita begini ayunnya. Ayunnya ininya nutup. Kita santai aja. Coba. Ngebuka banget. Ngebuka banget itu. Coba deh kita latihan forehand lagi nih. Forehandnya belum kebiasaan lagi nih. Oh iya. Ya udah.
Terus kalau misalkan sendiri emang pasti lebih capek. Kalau kalau ikut kelas yang rame itu cenderung udah dingin badannya. Kalau yang ini kan tetap keringetan terus. Cuman tadi ngerasa kan bedanya kalau backhand tangannya lebih nutup kan. Iya. Kalau forehand kebuka terus kan. Sama ngeposisiin Iya. badan kepalanya belum pas. Iya. Jadi kayak belum biasa ngebaca arah si bola. Sekarang ini coba bagi forehand terus. Coba dikejar aja. Tuh ngebuka. Deketin. Lagi. Gini, munduran lagi deh. Di garis merah. Garis merah. Terus. Nah, udah, oke. Tuh, telat. Oke. Ya, lagi. Lagi. Ingat, tadi dari bawah ke atas. Lagi. Nggak dapat, lagi. Kebuka raketnya. Nggak dari bawah ke atas itu. Tuh, itu dari kanan ke kiri. Ingat di sini ada meja, di depan kita nih ada meja, kita ambil dari bawahnya. Ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nah, itu telat tadi. Itu bolanya udah bounce, raketnya belum siap. Jadi, kita harus siap sebelum bounce. Nah, itu telat. Nah, ya. Dari bawah ke atas tapi. Dari bawah ke atas. Lagi, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ayun. Nah. Di ayun dari bawah ke atas. Lagi, dari bawah ke atas. Lagi, dari bawah ke atas. Lagi. 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 Semuanya kebuka semua. Semuanya kebuka. Coba lagi, kita dari dekat aja. Kayak tadi dong, dari bawah ke atas. Nah, ini kalau di feeding begini bener terus, ya kan? Tuh, kalau dari sini, Baca bolanya gampang. ya kan dari sini tuh. Dari sini dapat nih bawah ke atas sama raketnya nutup. Tuh kan, tapi kalau misalkan dari jauh, coba. Tuh, tetap dari kanan ke kiri. Jadi gimana ya? Harus kita harus program kayak tadi itu kan udah hafal tuh, udah masuk lah memorinya ke otot. Kita harus tinggal positioning badan kita gitu. Kita harus proyeksikan badan kita di mana sebelum bolanya itu berada. Jadi kira-kira bolanya terimanya di sini nih. Nah, berarti kita harus udah siap dari sini. Kita harus udah siap nih, posisi badan gue harus di sini nih, harus ready. Pokoknya ingatnya harus ready. Kalau udah ingat harus ready, badan kita udah ngikutin kok. Ngikutin semua teknik yang tadi kita pelajarin. Yang lagi diem begini. Gitu, tinggal kita memposisikan badan kita ke titik itu. Tapi emang itu nggak gampang. butuh proses banget. Gitu, soalnya emang kalau kita awal-awal belajar, kan kita taruh bolanya di depan terus. Itu pasti bisa. Tinggal ngejarnya itu tuh yang agak-agak susah. Oke, lagi. 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 Mundur lagi. Oke. Dari bawah ke atas, ayo. Masukin. Masuk. Lagi. Oke. Dari bawah ke atas, maju. Lagi. Nah, ini udah dari bawah ke atas, tapi ngebuka raketnya. Lagi. Nah, lagi. Ya, lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Ya. Lagi. Oke. Lagi. Ah, itu nyambit. Nice. Ingat ya, ini kita juga kakinya harus aktif. Ini udah mulai aktif kakinya nih. Kalau dari tadi kan kebanyakan diem. Kita kakinya harus, stepnya harus banyak.
Mendingan kita banyak step daripada kita badannya bingung mau di mana. Kita ambil step banyak aja. Oke. Oke. Nah, ini udah mulai bisa kurang dekat. Oke. Nah, dari bawah ke atas. Coba sekarang mundur ke garis putih. Ke garis putih, ya. Nih. Oke, stop. Nah. Ya, mundur lagi. Kejar lagi. Mundur lagi. Kejar lagi. Mundur lagi. Kejar lagi. Nah, mundur lagi. Ingat di swing ada yang lupa powernya kasih. Kalau yang di belakang begini kasih all out aja. Coba lagi. Tuh kan masuk. Lagi. Mundur lagi. Deketin. Oke. Nah, tadi di sini udah lumayan mending, tapi kalau udah agak mundur udah agak susah. Soalnya jaraknya kan beda. Ya kan? Ingatnya tuh pokoknya kita harus ready. Kita harus siap ini bolanya mau kemana nih. Nah, kita ambil di area yang kita nyaman. Jadi kita harus memproyeksikan bolanya ada garis alur bolanya kemana. Kita harus baca kecepatannya segala macam, pantulannya. Lalu kita harus badan kita siap di situ. Harus udah siap langsung ambil. Nah, kenceng atau enggaknya itu tergantung jarak kita. Di belakang kita kenceng, di tengah kita natural aja, di depan kita pelan-pelan aja. Nah, sekarang kita belajar yang namanya service. Iya, service udah pernah? Udah pernah belajar? Hah? Oh, oke. Jadi kalau service itu juga salah satu yang susah juga di tenis. Karena kita harus pembiasaan lagi nih. Kalau service itu kayak gini. Kita punya kaki kiri ke tiang yang di kanan. Kaki kiri kita nunjuk tiang di kanan. Bolanya di sini. Lempar ke atas. Pukul. Masuk ke kotak yang diagonal. Jadi kalau servis dari kiri, kita masukin ke kotak yang kanan. Kalau servis dari kanan, masukin ke kotak yang kiri. Motionnya itu pertama kayak gini. Ini ambil raketnya, taruh dua aja. Kita lempar ke atas, ambil. Lempar ke atas, ambil. Lemparnya itu di eye level. Iya, jadi lepas. Dan usahakan lemparnya ini kaki kiri gimana, arahin ke situ. Nah, bolanya landingnya di sini, di lingkaran ini, supaya bolanya lurus. Jadi bolanya dari sini lempar ke atas, lurus lagi ke bawah. Itu udah paling baik begitu. Nah, iya. Jadi bolanya lempar, ambil, lempar, ambil. Ya. Ambil pakai tangan kanan, lempar, ya. Lagi, lempar, ambil. Apa Pak? Ambil lagi aja yang ini. Lempar, ambil. Lempar. Ya. Jadi kalau kita di rumah latihannya pakai tembok. Jadi anggap ini ada tembok nih. Bolanya dilempar, jangan kenain tembok. Bolanya lempar, jangan kenain tembok. Kita anggap di depan kita nih ada tembok. Lurusin aja ke atas gitu. Nah, kayak gitu. Ini konsistensi yang harus kita bentuk. Jadi begini. Dan kita lemparnya di area mata kita supaya kita nggak berubah-berubah. Lepasnya begini aja, hafalan aja. Kita ambil, lempar, ambil. Nah, lempar, ambil. Kalau udah biasa, kita pakai raket. Ambil raketnya. Nih, kita gak usah lempar dulu ya. Tangannya kan begini. Tangannya ini yang raketnya di atas kepala ya. Nah, kita mulai muter pinggang kita, sikut kita hadap ke depan. Kita muter, sikut kita hadap ke depan. Bolanya pok. Lalu simpennya muter ya begini supaya nggak kena dengkul. Nah,
Jadi dari atas, gini, muter, sikut ke depan, pok, simpen. Lempar ke atas. Nah, iya, itu semua digabungin. Nah, ini biasanya udah akhir-akhir ya kita finishingnya begini gitu latihannya. Jadi nggak gitu. Servis itu salah satu bagian yang penting. Kalau nggak ada servis kita nggak ada mabar. Bener. Gitu. Jadi servis itu kita harus servis yang aman 60% masuk supaya kita bisa mabar. Soalnya kan servis 2 kali. Gitu. Yang pertama begitu aja santai nggak masuk. Yang kedua kita udah tahu salahnya di mana, kita pukul lagi. Nah, sekarang kita ambil aja dulu coba. Lempar ke atas. Nah, lagi. Ingat sikutnya ke depan. Sikut ke depan. Wah, itu nggak tepat. Bolanya lempar agak tinggi juga boleh. Nah, ya, itu masuk. Itu masuk tuh. Melambung banget ya. Iya. Lempar ke atas. Nah. Lempar ke atas, ambil. Nah. Ini memang awal-awal kita masih ngeraba-raba gitu. Badan kita masih asing ini gerakan apa sih? Tapi lama-lama akan lebih terbiasa, akan lebih nyaman. Lagi. Ke atas. Tuh, masuk. Nah, kayak gitu. Harusnya tuh effortless kayak begitu. Harusnya effortless. Jadi kita nggak usah tambahin power, dia udah bisa masuk. Jadi kan kalau kakak langsung. Iya, udah biasa. Lempar bola. Iya, udah biasa. Karena udah biasa. Nah, itu kejauhan. Lempar ke atas. Nah, itu nggak masuk. Itu ke kamar sebelah, salah kamar. Nah, masuk. Masuk tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau kita udah berhasil kayak gitu, ingetin aja. Arahnya tuh kayak begitu. Kita effortless. Yang penting sikut kita ngadepin ke depan, kita pok, ininya simpan. Jangan sampai kena dengkul kiri kita. Soalnya bisa biru kalau kena, apalagi kenceng. Pak, gitu. Nah, gak habisin 5 bola. Lagi. Tuh. Ayo. 3. Nah, itu nggak tepat itu kenanya. 4. Last one. Nah, masuk. Jadi gimana latihannya? Susahnya di mana?